Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian kompre dengan mahasiswa yang bernama Siti Waqiah. Oke, sebelum kita memulai pelaksanaan uji kompre, sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Semoga penuh keberkahan, kesuksesan, dan kemudahan dalam menjalani atau menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, saya minta Bu Siti Waqiah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Waqiah. Waalaikumsalam. Saya ngajar di SDN 005 Koto Damai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Saya ngajar guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, baik. Bahan ajar yang diupload ini mengenai memahami arti Asmaul Husna. Iya, Betul? betul, Oke, Bu. Iya. baik. Nah, dalam menyusun rancangan pengembangan ini kita kan harus berangkat dari teori-teori ya. Iya, Oke, iya. teori apa saja yang mesti Waqiah gunakan atau untuk dalam merancang modul atau perangkat pembelajaran ini? Dipersilakan. Eh, Pertama, teori behavioristik, Ibu. Jadi, behavioristik itu dia pengamatan, jadi langsung ke kita melihat perubahan eh, perilaku yang ada pada siswa tersebut. Tuh. Terus yang kedua, teori kognitif. Di sini proses untuk membangun mental seorang siswa dalam menerima pelajaran. Terus yang berikutnya, teori konstruktivisme. Di sini siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran untuk menemukan eh, apa namanya, untuk menemukan eh, apa yang dipelajari pada saat itu. Tuh, Bu. Ada lagi teori yang lain? Teori humanistik, kalau nggak salah humanistik Nah, itu itu me- memotivasi ya, memotivasi siswa, bagaimana siswa ini dimotivasi agar dia berminat dalam belajarnya. oke, baik. Eh, eh, dalam pengembangan pembelajaran ini kan ada perluan ya, ingat? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana cara Bu Siti Waqiah dalam menentukan alur tujuan pembelajaran. Jadi kita mendapatkan alur tujuan pembelajaran itu dari mana? Berarti dari alur tujuan terburuk. Jadi ATP. eh, ya ATP itu diperoleh dari tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran itu kan nanti apa yang ingin dicapai itu. Jadi baru kita terbentuklah alur tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Kalau dikaitkan dengan memahami arti Asmaul Husna, boleh dijelaskan kepada saya dengan lebih detail, Bu, contohnya seperti ini. Oh gitu. Baiklah, untuk memahaminya itu siswa diberikan suatu tampilan atau materi tentang Asmaul Husna yang dipelajari itu. Jadi di situ ada menerangkan arti-arti Asmaul Husna. Jadi siswa itu memahami apa itu. Misalnya kalau yang saya ini kan materi tentang Al-Malik, Bu. Contoh, Bu ya. Jadi apa sih Al-Malik itu? Artinya Ya, apa? Terus nanti bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? oke. Ada TPACK. Apa itu TPACK? TPACK. ACK. ACK, Bu ya. Kalau kepanjangannya belum Ya, begitu hafal, Ibu, cuma di situ isinya. oke. Oke, isinya itu, Maksudnya kemana? oh ya, maksudnya Apa? nanti di situ ada kayak video pembelajaran, terus pengetahuan tentang teknologi. Di situ kayak ada konten-konten, membuat anak semangat dalam belajar atau termotivasi dalam belajarnya. Gitu. Oke.
baik. Dan ada juga kata-kata PBL, Oh ya, problem, ya. Apa itu problem PBL? basic learning ya Bu ya. Nah itu kalau Ya. menurut saya di situ anak atau siswa itu melaksanakan suatu proyek dalam berkelompok, biasanya dalam berkelompok itu Bu. Nah nanti di situ dia menyelesaikan suatu masalah atau kayak tadi di Asmaul Husna. Jadi nanti anak itu dalam satu kelompok dia mencari apa artinya, harus maksudnya apa gitu. Kalau PBL gitu. Oke. Eh, komponen apa saja yang mesti ada di dalam perangkat pembelajaran atau modul ajar? Apa Komponen, saja yang oh mesti ya, ada di dalam sebuah modul ajar? ada TP, Silakan. ATP, TP, Hmm. ATP, CP, terus komponen kayak asesmen, Hmm. atau apalagi asesmen penilaian Bu ya. Hmm. Hmm, tujuan dah tujuan ya sudah, alur sudah, terus model, metode pembelajaran, Hmm. Udah, itu aja. ya, Oke, metode. Oke, eh, metode dalam bagaimana cara Bu Siti Wakian memilih metode yang tepat untuk memahami arti Asmaul Husna tadi. Metode kan banyak. Bagaimana ya. cara Bu Siti Wakiah bahwa metode yang ini tepat untuk ini? Bagaimana caranya? Kita melihat eh, melihat siswa dulu, Bu. Jadi siswa itu kita amati dulu bagaimana siswa ini dalam belajar gitu. Misalnya tentang Asmaul Husna itu dia senangnya apa gitu. Mungkin kalau berceramah aja mungkin dia nggak masuk atau bagaimana. Makanya kita mencari metode yang lainnya gitu. Dengan Betul. observasi Nah, terhadap kalau siswa. berkaitan observasi dari Iya, siswa. observasi. Oke. Berkaitan dengan asesmennya bagaimana? Eh, jadi kita mengadakan siswa diadakan ini Bu kayak rubrik gitu, kayak rubrik misalnya kamu anak-anak tuh lebih senang yang apa belajarnya gitu. Dan nanti disuruh memilih. Oke, eh, selanjutnya eh ini ada yang berkaitan dengan HOTS, Ya, ya, hot materi sih. ajar yang bermuatan dengan HOTS. Nah, di topik memahami arti Asmaul Husna, yang mana itu HOTS-nya? Sejenis pertanyaan itu. Jadi pemahaman anak terhadap Asmaul Husna itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Oke. Contoh lebih spesifiknya seperti apa? Eh, Begini, eh, ini contoh soal atau apa ini Bu? Maaf. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Iya, Gini, silakan. oke. Eh, Bagaimana kita memahami dari Asmaul Husna Al-Qudus? Gitu. Bagaimana cara kita memahami dari Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik. Eh, asesmen dalam yang sudah dirancang oleh Bu Siti Fagia dalam memahami arti Asmaul Husna tadi, bentuk asesmennya seperti apa? Ada eh, rub- asesmen, rubrik penilaian ya Bu ya. Hmm, Itu ada nah kayak kan Bu Siti Fagia yang buat, kok lupa? Ya, saya tanya asesmennya, bagaimana? asesmen.
dengan cara taruh, di diagnosis apa setelah apa tadi Bu? Diagnostik Bu, Dia, diagnostik ya berarti eh, terus ada formatif, terus ada sumatif. oke. Contoh lebih spesifiknya yang dia diagnostik untuk yang memahami arti Asmaul Husna itu contohnya seperti apa? Contohnya itu kita adakan di awal pembelajaran, jadi kayak pertanyaan pemantik gitu. Oh Apakah gitu. ya misalnya contohnya apakah kamu sudah pernah belajar Asmaul Husna gitu. Udah, itu aja. Ada tambahan lagi. Pas. Semakin lengkap, semakin tinggi nilainya. Jangan separuh-separuh ngasih ngasih penjelasan. Ayo. Oh gitu. Iya, iya. Diagnosis itu biasanya kan di awal pembelajaran, Ibu ya. Jadi kita lihat dulu anak-anak itu bagaimana eh, siap nggak dalam pelajaran tersebut. Setelah itu baru dikasih pertanyaan pemantik untuk memancing eh, daya ingat anak. Gitu. Terus untuk kesiapan anak belajar mengenai Asmaul Husna yang berikutnya. Masih ada lagi? Udah. Udah, itu aja. Oke, baik. Saya masuk ke rubrik selanjutnya, yaitu mengenai merancang modul project. Ya, Oke. Ya. di sekolahnya sudah dilaksanakan Belum proyek Ibu, apa yang dilakukan? yang Oh, belum, tapi pena sudah belum. mulai. Ya, Iya, belum. Oke. baru-baru belajar ini Bu. Tapi kan sudah dapat informasi ya. Iya, iya, Oke. iya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk merancang modul proyek tadi. Hmm, sesuai yang saya terima, Bu. Jadi kita melihat dulu, hmm, melihat dulu karakter karakter yang ada di sekolah kita. Bagaimana dia nanti kita mau mengembangkan proyek tersebut. Apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jadi kita pahami dulu karakter sekolah kita tuh bagaimana. Terus nanti baru kita memilih apa yang pas untuk kita terapkan di sekolah kita tersebut. Terus, Hmm, Jadi kita harus melihat eh apa tadi? Bentar, Bu. Harus melihat elemen apa saja yang ada di dalam eh, proyek tersebut. contoh proyek yang Bu Siti Waqiah ketahui apa saja ya? Eh, Proyek, bentar, Bu. Apa yang ini Bu ya? Apa yang gotong royong itu? Terus Ayah nanya, ya. iya, terus yang gotong royong, terus eh, berkebinekaan, terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah, itu aja yang perlu kita lakukan pada saat kita akan merancang tadi. Atau akan ada tambahan lagi? Eh, Pas Bu. Pas, oke. Jangan setengah-setengah ngasih informasi, nanti saya ngasih nilainya juga setengah juga jadinya. Oke, baik. Sekarang masuk ke penelitian ya. Oke. Eh, nah, rubriknya berkenaan tentang penelitian tindakan kelas.
Ya. Nah, penelitian kelas, penelitian tindakan kelas itu apa ya, Bu Siti? Jadi kita meneliti masalah yang ada. Lagi. Baik, kita lanjutkan mengenai PTK tadi ya. Ya. Baik, apa itu PTK, Bu? Apa, Bu Siti? eh, Penelitian tindakan kelas. Jadi kita meneliti apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, misalnya di kelas itu anak-anak tuh nggak terlalu fokus dalam belajar. Itu kan masalah Ibu. Jadi bagaimana cara kita menindaki hal-hal tersebut? Nah, misalnya kita memakai cara pembelajarannya, mungkin atau metode metode mengajarnya atau bagaimana gitu, yang kurang bervariatif atau bagaimana. Maka itu kan sebuah kasus yang ada di dalam kelas tersebut. Permasalahan-permasalahan itu di dalam sebuah proposal PTK itu diletakkan di bagian yang mana ya? Bagian Di bab berapa? bab satu pendahuluan latar eh, bab satu pendahuluan bab dua latar belakang kalau salah bab Bab dua. dua. Oh, bab dua. Oke. Eh, Pendahuluan latar oke. belakang masalah. Bentar, Bu. Ya, bukannya bab 2 mengenai kajian teori. Latar belakang Hmm, bab dua apa bab tiga ya? oke, baik. Pendahuluan Sudah pernah melakukan PTK? Sudah pernah hmm, melakukan PTK? sudah Ibu, udah. Oh, sudah. Oke. Iya, eh di dalam PTK itu ada yang disebut dengan siklus, ya kan? iya, iya. Apa itu apa itu siklus? Siklus itu Apa ini maksud dengan siklus? siklus ya, proses. Ya, Proses proses. yang dilakukan saat penelitian itu. Oke. Baik, kita lanjut ke simulasi mengajar. Saya meminta Bu Siti Waqiah untuk melakukan simulasi praktek mengajar. Lakukan dengan supaya saya bisa memberikan nilai yang tiga. Ya, dipersilakan Bu Siti. Baiklah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah anak-anak Ibu, pagi ini kita belajar. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah kabarnya baik. Baiklah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, Alhamdulillah masuk semua pada pagi hari ini. Baiklah, ini Ibu lihat anak-anak Ibu ini kurang bersemangat dalam belajarnya. Bagaimana untuk bersemangat? Kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Oke, baiklah kita mulai. Tepuk semangat, semangat. Baiklah, mudah-mudahan dengan seperti ini anak-anak Ibu tuh menjadi semangat semua, nggak ada yang loyo pada pagi hari ini. Eh, Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar dulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah. Amin. Nah, baiklah, terima kasih anak-anak Ibu, pinter semua. Jadi, doa itu berguna untuk kita supaya tenang dalam belajarnya, mudah dalam menerima pelajaran. Dimanapun kita, apapun yang akan kita lakukan, kita wajib berdoa. Berdoa itu adalah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meminta, jadi kita harus dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk memintanya. Oke. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai Asmaul Husna.
Sebelum belajar, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak Ibu ini dulu ya. Karena dari kelas 1, 2, dan 3 itu kita udah belajar mengenai Asmaul Husna. Nah, sekarang yang mau Ibu tanyakan yaitu mengapa kita itu perlu belajar mengenai Asmaul Husna? Ayo, tolong dijawab anak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Oke, baik ya, pintar. Nah, jadi kita perlu belajar Asmaul Husna itu, kita bisa mencontoh dari nama-nama Allah tersebut. Contohnya, eh, Allah Maha Pengasih. Jadi kita selalu mengasihi orang-orang yang ada sekeliling kita. Itu adalah mengapa kita perlu belajar tentang Asmaul Husna. Nah, eh, kita belajar Asmaul Husna ini, jadi kita itu belajar untuk menahan diri kita. Jadi kita nggak boleh sombong terhadap orang lain, kita nggak boleh jahat terhadap orang lain. Nah, itulah kita gunanya untuk belajar mengenai Asmaul Husna dan perlu kita tiru eh, perbuatan-perbuatan itu dari nama-nama Allah tersebut. Baiklah, anak Ibu, eh, untuk pelajaran kita hari ini yaitu di sini tujuannya itu menjelaskan arti Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu tentang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mukmin. Nah, jadi sekarang tolong perhatikan ini ada sebuah video. Nah, silahkan diperhatikan di depan ya, sama-sama diperhatikan, sama-sama disimak. Nah, sama-sama diamati. Oke, setelah diamati, baiklah sekarang kita bagi kelompok. Nah, kita bagi kelompok dalam kelas ini yaitu 4 orang per kelompok. Jadi kita ada 5 kelompok, itu dalam satu kelompok itu ada 4 orang ya. Jadi silahkan, jadi anak ibu tuh yang mendapat ranking 1 sampai 5 tolong maju ke depan dulu. Nah, setelah itu nanti yang menjadi ranking 1 ini untuk kelompok 1 dan anggota yang lainnya. Yang menjadi ranking 2 itu nanti untuk kelompok 2 dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Jadi menurut dari ibu saja kita nggak boleh memilih teman. Semuanya teman itu sama. Baiklah. eh, Setelah kelompok ini ada, sekarang silahkan kita mencari informasi lagi mengenai Asmaul Husna yang kita pelajari. Nah, ini ada sebuah buku ya, silahkan dicari informasi mengenai tadi materi tentang Asmaul Husna yang kita pelajari, juga yang ada di video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Silahkan dicari informasi tersebut. Nah, ini ada lembar kerja yang harus anak-anak ibu isi dengan kelompok. Harus saling bekerja sama, ya. Nggak ada yang tidak bekerja sama, semua harus bekerja. Oke. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah selesai? Atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau belum paham, belum mengerti, silahkan ditanyakan kepada ibu. Mana tahu ini nggak tahu materinya apa, ini maksudnya apa, silahkan bertanya. Oke, baiklah. Eh, setelah selesai mengerjakan tugas, baiklah. Eh, satu kelompok, satu kelompok itu untuk mewakili kelompoknya silahkan disampaikan. Apa hasilnya yang telah diamati tadi atau informasi apa yang didapat tadi. Baiklah, setiap kelompok silahkan perwakilannya 1 orang untuk menyampaikan hasilnya tadi. Dan kelompok yang lainnya silahkan menyimak atau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang menyampaikan pendapatnya tadi. Nah, pekerjaan kita sudah selesai semua, semua sudah menyampaikan informasinya. Baiklah, sekarang pekerjaan anak ibu ini alhamdulillah sudah bagus, sudah sangat baik, kerjasamanya juga bagus, tidak ada yang tidak bekerja, saling bekerja sama. Baik, terima kasih untuk kerja kelompoknya pada hari ini. Baiklah, eh, sekarang
kita sama-sama menyimpulkan materi pelajaran yang ada pada hari ini. Baiklah, tadi kita sudah belajar, sudah kita amati, sudah kalian mencari informasi. Apa itu Asmaul Husna yang artinya Al-Malik? Nah, jadi Al-Malik tadi memiliki arti Allah Maha Merajai. Jadi maksudnya di sini apa? Allah merajai semua baik yang ada di langit, di bumi, di akhir semua itu hanyalah milik Allah. Yang kedua itu mengenai Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu memiliki arti Allah Maha Perkasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku yang lebih perkasa atau Allah yang Maha Perkasa. Jadi di sini semua itu hanya Allah yang Maha segala-galanya. Terus yang berikutnya itu mengenai Al-Qudus yang memiliki arti Allah Maha Suci. Jadi di sini eh, Allah itu maha suci dan sesuci-sucinya. Tidak ada yang bisa menandingi kesucian Allah. Jadi apapun kalau kita ingin menirukannya itu ya kita harus menjaga kebersihan. Ya, terus yang berikutnya assalam, yaitu Allah memberi keselamatan. Jadi dimanapun kita pergi, Allah lah yang melindungi kita. Nah, makanya kalau kita mau pergi harus berdoa, memohon kepada Allah biar Allah menjaga kita dan memberi keselamatan kepada kita. Yang berikutnya yaitu al-mukmin, yaitu yang memiliki arti Allah menjaga keamanan. Jadi kita itu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Oke, baiklah, itulah pelajaran yang ada pada materi yang ada pada hari ini. Jadi kita sama-sama menerapkan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama dari nama-nama itu tuh kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh suka berkait dengan teman, kita harus menjaga kebersihan, kebersihan baik diri kita, lingkungan kita, terus kita memohon kepada Allah untuk menjaga diri kita. Baiklah, mungkin hanya ini yang disampaikan atau ada yang mau dipertanyakan lagi, silahkan ya. Baiklah, untuk materi berikutnya, nah, silakan anak-anak menyiapkan barang-barang dari rumah. Untuk berikutnya kita akan membuat Asmaul Husna. Kita akan membuat nama-nama kaligrafi Asmaul Husna. Ya, tolong dipersiapkan untuk minggu depannya membawa alat-alat yang sudah Ibu sampaikan. Ada nanti Ibu sampaikan ya. Baiklah, eh, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Ya kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Wagiah. Kita Ya, ke Ibu. pertanyaan yang terakhir ya, Ya. yaitu mengenai baca tulis Al-Quran. Baik, saya meminta Bu Siti untuk membaca Al-Quran. Terserah apa saja, boleh saya ingin mendengarkan. Kemudian nanti terakhir adalah menuliskannya. Ya, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, baik, spidol, kertas, sudah. Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya meminta Bu Siti Wakiah tolong tuliskan ayat pertama dari surat yang barusan Bu Siti baca. Ayat pertama. Oh iya. Sudah, Ibu. Tolong lihatkan agak ke atas sedikit. Oke. Oke, baik.
Satu lagi, tolong tuliskan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Eh, Bu, yang di bawah, Bu. Lah, oke, baik. Terima kasih. Ya, makasih, Bu. Ya, oke. Lebih semangat lagi ya Insya menulisnya ya. Allah. Oke, kalau guru tantangan guru PAI emang luar biasa. Harus Iya, paling Ibu. basic bahasa Arabnya harus mantap ya. Ya, insya Allah. Baik, Bu Siti Wakiah, Ya, dengan selesainya seluruh rubrik yang yang sudah saya tanyakan ke Bu Siti Wakiah, berarti pelaksanaan ujian komprenya juga berakhir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan nilai yang sama-sama kita Amin. inginkan ya, nilai Ya, amin, amin. mudah-mudahan. Ya, kasih, Bu. Baik, dalam proses pelaksanaan ini, saya harapkan tetap bersemangat untuk menjadi seorang pendidik. Tingkatkan mana yang perlu ditingkatkan. Kayaknya nggak perlu panjang lebar deh, pasti Bu Siti Wakiah. Ini Insya sudah lebih Allah. 20 tahun Oh, tadi, harus lebih perfect lagi ya. insya Oke, Allah, biar insya Allah. sempurna. Iya, Bu. Terima Ya, kasih. baik. Selama dalam proses ujian kompre ini, kalau ada kekurangan, kesalahan dari saya, kemudian mungkin ada sesuatu dan hal yang membuat ketidaknyamanan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Ibu. Oke, Saya baik. juga seperti Sama-sama itu. kita mengucapkan. Iya, Oke, baik. Ya, oke. sama-sama kita tutup dengan bacakan hamdalah ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.